dia hanya bersyukur. Nah itu kita punya poin yang pertama minggu lepas. Yang kedua, gereja yang memandang dari sudut pandang rohani. Nah pertama kita lagi turun. Poin yang pertama kita minggu lepas yaitu jangan peduli, ya, jangan peduli apalagi terpengaruh dengan kata-kata negatif orang sekeliling kita. Apa yang kita dengar, apa yang negatif, kalau kita dengar itu akan membuat kita lemah dan lemah dan lemah. Ya, seperti masa cerita minggu lepas, bagaimana waktu istri saya berkata, saya tidak mau ke gereja lagi. Kenapa Tuhan izinkan semua ini? Kenapa begini? Waktu kami kehilangan kali kedua, anak yang kedua. Dan kalau saya dengar dia apa yang dia kata dengan saya, memang itu benar. Dan kalau saya ikut apa kata-kata dia, kami tidak ke gereja lagi. Apalagi merintis gereja, ke gereja pun tidak. Jadi jangan kita terpengaruh dengan kata-kata negatif orang di sekeliling kita, ya. Sebab apa yang masuk itu, kalau kita proses dan kita salah proses dan kita terikut-ikut, sebenarnya kita yang merugi sebenarnya. Jadi kita jangan terpengaruh dengan kata-kata negatif orang di sekeliling kita, supaya kita tetap kuat dalam Tuhan, kita tetap melayani Tuhan, kita tetap mengikuti Tuhan. Lepas itu percayalah pertolongan itu ada dan tergantung kepada iman. Seperti mana cerita minggu lepas, seperti mana Elisa, waktu Raja Aram mengarahkan atau menghantar pasukan yang mengelilingi kota itu begitu banyak sekali, dan apa yang Elisa bagi tahu dengan bujangnya, karena bujang yang mengatakan celakalah tuanku, terlalu banyak tentara di situ. Dan apa yang Elisa bagi tahu, dia berdoa kepada Tuhan dan kata buka mata dia, dan setelah didoakan dia melihat sebenarnya lebih banyak malah para malaikat yang menolong mereka sehingga mereka memperoleh kemenangan. Nah minggu ini kita sambung lagi satu, bangkit dari penolakan. Kalau kita mau kuat di dalam Tuhan, kalau kita mau tetap di dalam Tuhan, kita perlu bangkit daripada apa yang berlaku di sekeliling kita. Ada banyak, saya pernah dengar bagaimana mereka kepahitan dengan ada satu ini yang memang kami dengar daripada emak dia sendiri. Nah bagaimana dia rasa sebenarnya dia rasa tidak adil dan dia rasa tidak adil ditolak oleh emak dia. Nah waktu mereka adik-beradik di bergaduh, dua-dua pun masih sekolah rendah, dan waktu mereka bergaduh, dua-dua lelaki. Nah biasalah emak bagi tahu kepada abang itu, biarlah dia ikan kecil, kasih biar dia, bagi dia menang. Nah selepas itu dia sudah rasa tidak puas hati, rasa ditolak, tidak disayangi begitu, dan dia ambil tali kasut, dia ikat di kipas, ikat di leher adik dia. Dan kami sampai di rumah mereka itu, ngam mak dia buka itu ikatan. Nah ada banyak hal terjadi, ya, akibat daripada penolakan. Kadang-kadang anak mungkin di kandungan ibu lagi, kita tidak mau seperti kesaksian Pastor Edilio. Dia juga bapak rohani kepada Pastor Kenny Thompson itu, membapakan dia. Saya juga banyak belajar kepada Edilio waktu kami bersama dengan ibu Teti mereka di rumah mereka. Nah waktu salah satu anak dia yang las, waktu istri dia mengandung, dia hanya tercakap ini, kok ada lagi. Dan anak dia itu seorang yang memberontak. Nah waktu dia ingat begitu dan didoakan, baru anak dia oke. Jadi ada hal-hal yang kalau kita melayan rasa penolakan itu, kalau kita terfokus kepada penolakan itu, kita yang gagal, bukan orang. Nah hari ini kita mau ambil dua contoh daripada Alkitab. Yang pertama Yusuf, saya tidak baca terlalu panjang. Nah ini dalam Kejadian 37, 12-36. Nah Yusuf, kalau kita punya selalu dengar bagaimana dia adik-beradik dia dengki dengan dia, dan dia bukan hanya ditolak tetapi dia dijual sampai dia dibuang ke sumur atau dipergi, dan orang media yang beli dia
dijadikan untuk dibawa ke Mesir, dan sebab itu kenapa dia boleh sampai ke istana Firaun. Ya, nah dia bukan hanya ditolak, tetapi ya dia dijual, dia dibuang, malah mau dibunuh. Nah, kalau Yusuf ambil hati, kalau Yusuf tidak melihat ke depan, sebab itu waktu kelaparan di Mesir, ya, sewaktu itu dia sudah jadi perdana menteri, dan seluruh istana itu, segala-galanya itu dia atau Yusuf yang mengelola. Dia jadi perdana menteri waktu itu. Nah, waktu adik-beradik dia datang dan mencari makanan, karena hanya di Mesir saja ada makanan waktu itu. Nah, apa yang Yusuf bagi tahu? Manusia mereka-reka yang jahat, tapi Tuhan di sebalik itu. Waktu dia menjalani semua ini, waktu dia ditolak oleh adik-beradik dia, karena mereka dengki lah ini semua, sampai dijual, sampai mau dibunuh. Dan mereka, adik-beradik dia sampaikan kepada bapak mereka bahwa dia sudah pernah makan oleh binatang buas. Nah, kalau dia layan semua ini, apa yang berlaku kepada dia? Dia tidak akan jadi perdana menteri, dan dia tidak akan dapat selamatkan adik-beradik dia dan bapak dia, ya, yang waktu itu kelaparan. Karena hanya di Mesir saja ada makanan atau gandum, ada makanan waktu itu. Jadi waktu itu kalau Yusuf memandang secara negatif. Sebab itu kita harus pandang positif. Walaupun dia ditolak, dia kata manusia mereka-reka yang jahat, tapi Tuhan di sebalik itu. Jadi apa yang berlaku kepada kita hari ini, kalau ada sesuatu, contoh di tempat kerja, kita diketepikan oleh orang. Oh, ini mungkin sebenarnya kerja kita bagus, tapi orang lain dengki dengan kerja kita. Mereka dengki dengan kita karena kita baik, kerja kita sangat luar biasa. Dan pasti ada orang-orang yang akan dengki. Dan mereka mencisikan kita, mereka menolak kita, mereka tidak mau berkawan dengan kita. Ingat, kita masih punya Tuhan. Tuhan ada di samping kita. Jangan sesekali kita layan perasaan-perasaan kita ditolak, sehingga walaupun mungkin itu menyakitkan, atau mungkin itu membuat kita kalau macam ini tak boleh lah, kalau macam mungkin kadang-kadang juga membagikan amarah kita. Namun saya dorong kita di sini. Waktu kita ditolak di mana-mana pun, apapun, Yesus juga ditolak di tempat dia. Yesus ditolak. Mau baca 4 Injil itu. Dia tidak diterima di tempat dia, Yesus itu. Dan begitu juga dengan dia. Seperti saya punya pengalaman, saya pernah cerita sedikit. Waktu ada krisis atau ada sesuatu yang berlaku di GBNKL, dan Tuhan panggil kami keluar. Dan apa yang di otak saya dan istri, lebih baik kita ke PCS di Selayang, sebab nanti kita mau balik sahabat dalam beberapa tahun, menetap di sana, dan kita harus belajar macam mana melayani kita punya bangsa. Macam juga saudara Bilais tadi mau melayani bangsa sendiri yang iban. Nah, kami juga bahasa kami yaitu rumus. Nah, saya beritahu istri saya, kalau suruh saya khotbah dibagi pilihan bahasa Inggris dengan bahasa rumus, mungkin saya pilih bahasa Inggris walaupun saya tidak pandai. Sebab dia punya sebutan-sebutan itu, dia punya contohnya itu hadirat buat apa semua saya tidak tahu apa itu. Jadi kami bercadang, dan yang EJQ semua itu mereka sudah tahu. Kami mau ke Protestan PCS di Selayang. Kenapa kami mau ke sana? Nah, di kampung saya ditolak. Bayangkan, bersaksi pun saya tidak boleh. Itu gereja saya membesar di sana, sekolah minggu saya di sana, saya membesar di sana di gereja PCS di kampung saya. Tapi bersaksi pun tidak boleh. Dia bagi tahu, pengerusi gereja itu bagi tahu, kalau mau bersaksi saya kena tanya dulu atasan-atasan di PCS yang siapa ini, siapa itu semua. Saya sudah pikir, Pastor Parasin yang begitu tinggi dia punya jawatan pun boleh panggil saya khotbah di PCS Salam. Ini kan. Dan yang paling saya terkilan, tahun lepas waktu penghiburan mak saya untuk 1 tahun, kan kami balik tahun lepas. Nah, kami sudah mewakili, sebab kami sudah dengan keluarga kami sudah bagi tahu kami yang akan bawa pujian penyembahan dan sharing, dan kami bersaksi juga kami bawa sekali kesaksian dengan di kampung dengan mengenai anak kami Jojoy. Keyboard semua
LCD segala macam kami sudah bawa balik. Dan waktu itu pengurus gereja ini bagi tahu, kalau kasih kubur PCS, biarlah 1 tahun ini untuk ini pun PCS juga dia bagi tahu. Astagfirullahaladzim dalam hati saya. Saya terkilan dan dalam hati saya, ampuni sajalah biarlah. Sampai sebegitu saya ditolak. Dan baru-baru ini orang yang menolak saya selama ini SMS saya, kalau kamu balik kampung, datang ke rumah saya, sembahyang di rumah saya. Haleluya. Amin. Saya punya kerja kalau bukan Tuhan. Sudah 10 lebih tahun lah. Dekat 20 tahun kami kawin dan dekat 20 tahun juga saya dalam pertobatan. Dan bersaksi pun tidak dibenarkan. Di rumah saya sendiri pun tidak dibenarkan tahun lepas. Bayangkan. Kalau PCS yang kasih kubur, penghiburan 1 tahun pun, peringatan pun PCS lah. Sampai saya punya abang pun sudah geram, semua tidak mau. PCS pun tak boleh, karismatik pun tidak boleh. Saya punya abang pun kecewa lah sebenarnya. Saya tengok dan kami sangat-sangat terkilan. Nah, kalau saya layan, kenapa saya ditolak? Saya tidak akan bangkit dan orang ini tidak akan bertobat. Dan hari itu saya pun terkejut karena pada tiba-tiba messenger saya. Dan tolong dia cakap, kalau mau balik, berdoa di gereja. Sekarang baru saya tahu, denominasi itu tidak menyelamatkan. Tapi Yesus yang menyelamatkan. Waktu kita ditolak, jangan ambil hak. Amin. Waktu orang tidak menghargai kita, biarkan mereka. Selagi bukan Tuhan yang menolak kita. Kita hanya pandang pada Yesus. Yesus juga ditolak. Yesus tidak pernah dialu-alukan di tempat dia. Tidak pernah. Tapi dia dialu-alukan di tempat lain. Jadi kalau kita ditolak, jangan ambil hati, jangan peduli semua itu. Biar kita terus bangkit. Dan waktu itu tahun lepas, saya hanya mengampunilah. Saya pun tidak tahu mau cakap apa lagi. Takkan sampai bergaduh. Walaupun itu rumah saya. Dan saya dan istri dan saya punya kakak ipar yang sangat mengerti. Wah, dia pun tidak tahu macam mana mau cakap. Dan hanya mengampuni sahaja dan puji Tuhan. Dan bila kami tidak jadi ke PCS dan merintis gereja ini, Tuhan suruh orang itu, messenger saya yang dia kata denominasi tidak menyelamatkan dia, dan dia jemput pergi ke rumah dia. Hasil daripada biarkan orang menolak kita, asalkan bukan Tuhan yang menolak kita. Contoh kedua, Raja Daud. Nah, ini dalam 1 Samuel 16 1-13. Ceritanya begini, waktu Saul sudah ditolak dan roh Tuhan tinggalkan dia. Dan Samuel waktu itu dia sudah susah hati. Macam mana ini? Tiada lagi. Saul sudah ditolak sebagai raja, Tuhan tidak mau dia. Dan satu hari Tuhan berfirman kepada Samuel. Dia bagi tahu, panggil semua anak-anak Isai atau bapak kepada Daud. Mereka semua adik-beradik dan akan kutunjukkan. Nanti akan aku bagi tahu, kata Tuhan, siapa yang akan kujadikan raja. Dan dibawalah semua adik-beradik. Dan Samuel dan Tuhan kata bukan. Dan Samuel kata ada satu lagi. Nah, saya baru Raja Daud atau Daud dipanggil waktu itu. Dan Tuhan kata waktu Daud di sana, waktu Daud sampai, karena dia hanya mengembala, dia di dalam keluarga dia juga sebenarnya seolah-olah tidak ada harga. Nah, waktu Daud sampai, inilah kata Tuhan. Dan waktu Samuel mengurapi dia, roh Tuhan menghinggapi atau tinggal di dalam Daud. Dan selepas itu dia jadi raja. Nah, kalau waktu Raja Daud ini dibiarkan, abang-abangnya semua berperang, dan waktu dia pergi berperang, dia diketawakan lagi. Lepas itu, waktu dia mau coba pakai pakaian perang, terlalu berat dan dia tidak boleh. Nah, kalau Raja Daud ambil hati kepada bapaknya dan kepada abang-abangnya, dan karena saya ditolak, saya tidak mau, dia tidak akan jadi raja. Tapi karena dia tidak rendahkan, dia tidak peduli dengan apa kata manusia. Apa yang manusia lakukan kepada dia, dia tidak kisah.
Dan ini yang menyebabkan Raja Daud sangat dikasihi Tuhan. Dia sangat-sangat dikasihi Tuhan. Jadi saya ajak kita di sini hari ini. Kalau ada sesuatu yang orang menolak kita, kalau ada hal-hal yang mungkin orang tidak puasa, mereka tidak mau kita begini begitu, atau beberapa hal lah dalam pekerjaan, dalam pelayanan, saya beritahu kita di sini, asalkan bukan Tuhan yang menolak. Kalau Raja Saul dia ditolak oleh Tuhan, tapi asalkan bukan Tuhan yang menolak kita, kita teruskan. Saya sangat yakin percaya kita boleh dipakai Tuhan. Saya yang begitu terkilat dengan kejadian di kampung itu. Semua alat musik itu sudah dibawa, keyboard lah, gitar semua, LCD, semua sudah kami bawa. Karena kami mau bagi penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Dan itulah masa-masa sebenarnya kami mau memberitakan kabar baik, sebab ramai orang belum bertobat. Sebenarnya itu tujuan kami. Ramai yang dari keluarga juga yang mereka yang bukan Kristen, dan itu yang sebenarnya kami mau ambil kesempatan untuk beritakan siapa Yesus. Dan kami dihalang oleh begitu, saya tidak tahu apa lagi saya mau cakaplah dalam hati. Sangat-sangat terkilam waktu itu. Namun karena saya tidak peduli kalau selagi bukan Tuhan yang menolak. Dan ini yang terjadi. Bagaimana orang ini boleh call, boleh messenger saya tiba-tiba dan ajak di rumah dia. Dan dia sendiri berkata, sekarang baru saya tahu denominasi tidak menyelamatkan. Dan saya ajak kita, kalau dimanapun kita, mungkin kita ditolak, orang tidak mau kita begini begitu, biarkan kita teruskan, asal ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Terusnya yang terakhir, gereja yang mencari Tuhan. Nah, dalam Yesaya 55 ayat 6 begini mengatakan, ada 2 ayat lah nanti. Seperti mana saudara kita bilang tadi, cari dahulu kerajaan Allah. Nah ini, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Tadi satu ayat dalam Amos 5:4. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku maka kamu akan hidup. Nah, apa itu mencari Tuhan? Tuhan tidak tersembunyi dalam almari, dalam mana-mana, bukan. Jangan kita salahkan. Tuhan bukan bersembunyi di hutan di mana-mana. Tapi secara apa yang dikatakan di sini itu mencari secara rohani. Bagaimana keadaan hidup kita sekarang? Bagaimana kita punya cara doa? Bagaimana kita merenung firman Tuhan? Bagaimana kita belajar lebih lagi untuk Tuhan? Lebih lagi mengenai Tuhan. Selagi kita malas untuk berdoa, malas untuk baca firman, malas untuk ini, untuk itu, saya tidak heran kalau kita akan ketinggalan. Dan saya tidak heran kalau pelayanan kita tidak berhasil. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Waktu Yesus mengajar tentang doa, dia kata, masuk ke bilikmu yang tersembunyi, karena Bapamu di surga ada di tempat tersembunyi. Mari kita sama-sama kita aktifkan kita punya doa, aktifkan kita punya firman semua. Dan saya percaya ada hal-hal yang Tuhan sendiri akan berbicara. Ada hal-hal yang mungkin sebelum ini kita mungkin tidak paham tentang Tuhan, atau mungkin ada hal-hal yang susah kita mau terobosi. Saya percaya saat kita mencari Tuhan, gereja yang mencari Tuhan, kita akan tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Waktu hari Isnin, ini saya cerita sebab anak saya tidak mau cerita. Nah, Isnin lepas kami menghadiri satu, saya punya cucu punya perkawinan di Gombak. Nah, waktu itu petang lah, jadi waktu kami balik, anak-anak kami yang lain mereka pergi Jasko cari membeli apa tuh, beli Samantha kan di Jasko. Nah,
Waktu mereka balik, waktu kami balik itu mereka keluar sekejap dan kami kasih bersih rumah lah, sapu ini sapu itu, dan waktu itu anak kami pun malah malas mau tolong dia. Dan saya beritahu, kamu tidak rasa lain-lain kah? Saya dengan Dedi sedang kemas rumah, basuh ini basuh itu, kamu tidak mau tolong. Nah, begitu sajalah, dan dia tolong-tolong. Waktu malam itu kami hantar keyword dengan Mili, hantar balik. Kami sampai rumah 10 lebih itu, dan istri saya lapar, dia kata dia suruh saya masak Maggi. Tetap balik, oh fitnah ini, saya yang lapar pula. Sorry lah, fitnah. Waktu kami makan Maggi, kami panggil anak ini, dia tidak menyahut. Oh, sudah tidur lah, kayak kacau sama kita usapnya istri. Dan tengah-tengah makan Maggi itu, tiba-tiba dia turun dan menangis. Dan dia punya sini sudah besar itu, dia punya mata ini sini ini. Menangis. Hai, kenapa ini? Dia cakap, saya sudah buat salah. Saya ingat dia sudah kena skema sudah. Kenapa? Nah, saya tanya dia pelan-pelan. Dia beritahu, saya tidak terlalu dekat dengan Tuhan. Saya tidak mengasihi ibu bapak, dia beritahu. Nah, kenapa macam itu? Kenapa? Macam mana boleh terjadi? Kamu tiba-tiba menangis. Dan dia beritahu, waktu kami hantar mereka balik, anak yang lain, dia bersihkan cermin, bersihkan meja istri saya, meja soleklah dengan ada satu cermin kan besar, saya pernah masuk di milik kami itu, ada satu cermin yang besar, dan dia nampak muka dia di cermin. Dan Tuhan berbicara dengan dia, kamu tidak mengasihi Tuhan, kamu tidak mengasihi ibu bapak kamu. Baca Alkitab, buka itu Alkitab. Itu yang dia dengar. Dan dia pikir bukalah. Dan memang apa yang Tuhan bagi tahu dia itu, itulah yang mengasihi, Tuhan mengasihi ibu bapak itu. Yohanes, John 15 berapa? Nah, dia beritahu kami, dia ditegur oleh Tuhan. Dan dia turun dan kami mengeluhkanlah, minta ampun satu sama lain. Nah, apa yang kaitan dengan ini? Waktu kita mencari Tuhan, Tuhan akan bagi hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan. Tuhan akan buka sesuatu yang baru bagi kita, sesuatu yang di luar daripada pikiran sebagai manusia. Mungkin selama ini saya juga baca Alkitab baru dia baca. Nah, setelah Tuhan sendiri menegur dia dan bagi firman itu, dan sampai saya percaya itu zaman Roh Kudus, apa tiba-tiba menangis, dan itu kan mustahil juga, bukan zaman Roh Kudus. Saya percaya itu zaman Roh Kudus, dan pimpin dia baca firman itu, dan apa yang Tuhan tegur dia waktu dia lihat cermin, dan itulah sekali buka dan terus ayat itu yang dia rekam, dan dia menangis. Dan saya tidak dekat betul dengan Tuhan, yang beritahu. Itu istri saya ingat dia sudah kena skema apa ini. Nah, waktu kita mencari Tuhan, Tuhan pasti akan menolong kita, menegur kita, memperbaiki kesalahan kita. Nah, sebab itu waktu kita diserang oleh iblis, kita akan tetap kuat. Saat kita ada Tuhan, kalau kita mencari Tuhan, pastinya Tuhan ada di dalam hidup kita. Saat kita mau mengenal Tuhan dengan lebih lagi dan lebih lagi, saya percaya kita akan kenal sifat-sifatnya Tuhan. Sebab itu waktu kita berdepan dengan musuh, seperti mana Raja Daud berdepan dengan Goliat. Saya anjing gak, kata Goliat. Datangi saya dengan begitu. Kan dia lasih dengan batu. Daud berkata, saya datangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Karena dia kenal pencipta dia. Dia tahu siapa pencipta dia. Dia tahu siapa Tuhan. Karena dia sudah diurapi. Nah, waktu kita mencari Tuhan, Raja Daud juga mencari Tuhan. Waktu kita mencari Tuhan, saya percaya, waktu kita menentang musuh, waktu ada musuh ada di depan kita, bukan manusia. Itu mengatakan musuh kita adalah roh-roh jahat, pengusaha-pengusaha di udara, bukan manusia, saya katakan. Waktu kita berdepan dengan musuh, dan kadang-kadang juga iblis boleh memakai manusia untuk menghalang kita daripada mendekat kepada Tuhan, atau menghalang kita untuk terus bangkit. Nah, saya percaya saat kita sudah mencari Tuhan, kita gereja yang mencari Tuhan, kita gereja yang berdoa, kita baca firman, apapun halangan di depan,
kita boleh menang. Saya sengaja boleh percaya itu. Apapun yang menghalangi kita di depan itu, pasti Tuhan akan buka jalan, pasti Tuhan akan menolong kita. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Mari kita ubah cara kita berdoa. Kalau terlalu 1 menit, 2 menit, marilah kita berlama-lama dengan Tuhan, berperkara dengan Tuhan. Mari kita sama-sama mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita cari Tuhan melalui doa, melalui pembacaan firman, kita akan semakin kenal. Dan saya percaya bagaimana apa yang berlaku dengan anak kami akan berlaku dengan kita. Karena saya percaya saat Roh Kudus menuntun hidup kita, saat Roh Kudus yang masuk dalam hidup kita, Roh Tuhan seperti mana setelah Raja Daud diurapi dan Roh Tuhan ada di dalam dia dipakai Tuhan dengan luar biasa. Begitu juga dengan kita, bukan hanya dipakai Tuhan luar biasa. Di saat kita tidak tahu apa yang ada di depan, apa yang di depan lagi, tahun depan, mungkin minggu depan atau besok, kita tidak tahu apa yang berlaku. Dan kalau kita tidak siap, kalau kita tidak ada Tuhan dalam hidup kita, kita akan jatuh, kita akan lemah, ataupun kita akan tergeletak. Dan mungkin juga kita akan tinggalkan Tuhan. Tapi saat kita mencari Tuhan, ada hidup, di dalam hidup kita ini ada Tuhan. Saya percaya, apapun rintangan kita, apapun yang yang menghalangi kita, dalam kehidupan, dalam pekerjaan, dalam apapun, saya sangat percaya, kita akan boleh menang seperti mana Raja Daud yang melawan Goliat dan begitu besar dan lengkap dengan baju-baju segala macam, dan batu itu mengena di sini dia. Dan karena dia datangi Goliat dengan nama Tuhan semesta alam. Dan saya percaya kalau ada tantangan di depan kita, kalau kita dekat dengan Tuhan, mari kita belajar buang apa yang Tuhan kata buang. Kita berdoa kepada Tuhan, kita elakkan apa yang Tuhan kata ini jangan. Kita tinggalkan kalau Tuhan kata ini tinggalkan, kita tinggalkan. Saya percaya Tuhan sendiri akan berperkara denganmu. Kalau anak kecil sebegini 14 tahun, dia boleh dipakai Tuhan, kenapa pula tidak kita? Kita yang sudah lama selalu baca Alkitab. Hari itu dia di last bit dia mau kena ganti seorang yang kena ini untuk pertandingan peringkat kebangsaan, dan ini tim yang lain lah, sekolah lain, dan dia coba untuk dibawa masuk untuk ganti pemain drum itu, sebab pemain drum itu sudah lama sakit dan tidak tahu bila lagi akan sembuh. Dan last minute dia diambil, dan satu hari kedua itu tidak boleh sudah. Namun waktu itu dia berdoa, dan keesokan hari juga orang itu sembuh. Dan saya beritahu dia jangan kecewa, karena doa kamu lah, walaupun kamu tidak terikut tim yang ini, tapi doa kamu yang menyembuhkan orang itu. Saya beritahu dia. Mereka berkata tidak tahu bila lagi mau sembuh, sudah lama sakit ini orang. Dan setelah malam itu dia doakan, walaupun bagi dia mungkin dia kecewa lah tidak dapat ikuti itu, tapi saya beritahu dia, yang kamu sudah doakan, mana yang kamu mau, orang ini sakit terus atau sembuh. Dan saat dia berdoa, dan keesokan hari dia belajar berpuasa sudah. Nah, ini adalah kerja-kerja Tuhan, walaupun anak kecil. Ya, Tuhan boleh bekerja kalau kita mencari Tuhan. Amin. Mari kita saja kita semua sini, kita ibu bapak, kita ajar anak-anak kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita ajar mereka, kita dorong mereka. Mungkin mereka tidak tahu sangat apa itu firman Tuhan, apa itu ini itu semua. Tetapi kita yang dewasa, saya ajak kita untuk mendorong mereka, untuk mereka dan mereka kenal Tuhan. Dan satu hari nanti, kalau ada apa-apa di sekolah, ada apa-apa di mana mereka bekerja, mereka tidak akan goyah, karena mereka punya Tuhan dalam hidup mereka. Amin. Mari pemain musik.